2 buah davaya, sejumput kulit kayu merah, gula batu, dan biji selasi. Botol kaca, sendok dan garpu stainless, sedotan stainless, pisau, dan sedotan plastik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat produk ini sangat mudah, yaitu yang pertama, kita harus membuka batok kelapa muda menggunakan pisau seperti yang tampak pada layar ini. Setelah itu, langkah kedua, masukkan buah davaya, biji selasi, dan kayu merah ke dalam kelapa muda yang sudah dilubangi batoknya. Kemudian, tambahkan gula batu secukupnya, sesuaikan dengan selera Anda. Pada tahap terakhir, kita akan menutup batok kelapa, lalu didiamkan selama 5 jam untuk melihat perubahan yang terjadi. Untuk mengetahui proses yang terjadi di dalam kelapa, kami meracik minuman yang sama di dalam botol bening dengan menuangkan air kelapa muda dan menambahkan buah davaya dan gula batu serta menutup botolnya. Sekarang kita sedang menyaksikan perubahan yang terjadi pada produk selama 5 jam berlangsung. Kemudian tuangkan hasil air kelapa dan jelly yang sudah terbentuk ke dalam gelas kaca. Pada produk ini kami menggunakan bunga telang sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna biru. Warna ini dapat menimbulkan daya tarik bagi pembeli. Langkah mengekstraknya itu dengan menuangkan air panas ke dalam gelas bening. Lalu saksikan perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan hasil ekstrak bunga telang ke dalam kelapa muda yang mengandung gel dan tambahkan sehelai daun pandan untuk memberi aroma yang memikat serta sebagai penghias minuman. Produk Balalu Balau siap dipasarkan. Kak, ini kok kayak ada aroma daun pandannya ya? Oh iya, karena kita pakai daun pandan untuk menghasilkan aroma. Terus rasanya air kelapanya manis, tapi kayak ada gel-gelnya. Oh, kalau gelnya itu memang hasil dari produk bioteknologi kita menggunakan buah davaya. Jadi ketika direndam dalam air kelapa, dia menghasilkan gel-gel atau agar-agar gitu seperti yang kamu rasakan. Oh gitu. Terus ini kenapa airnya jadi warna biru gitu ya, Kak? Nah, kenapa airnya bisa berwarna biru? Karena kita menggunakan bunga telang. Nah, bunga telang itu kita bisa rendam di air panas sehingga bisa menghasilkan warna biru, keungu-unguan. Terus yang putih-putih yang kecil ini apa, Kak? Oh, itu biji selasi gitu. Oh, oke. Nah, ini kenapa harus pakai sedotan besi kayak gini ya, Kak? Kenapa nggak pakai sedotan plastik aja? Nah, kenapa kita nggak pakai yang plastik ini? Nah, kita tahu kan kalau misalnya sumbangan sampah plastik itu, limbah sampah plastik itu saat ini sangat banyak dan itu kurang bagus untuk lingkungan kita. Nah, karena selain itu kelebihan dari kita menggunakan sedotan stainless kayak gini tuh adalah yang pertama dia bisa dicuci, jadi bisa kita pakai berulang-ulang kali. Kalau ini kan sekali dipakai langsung dibuang. Oh gitu. Oke, makasih Kak. Silakan bisa dinikmati lagi, Dek. Nah, kira-kira kalau misalnya kita jual produk kita ini dengan harga 50.000 worth it nggak? Kalau menurut aku sih worth it ya, karena memang minumannya enak, terus bahan-bahan pelengkapnya pun enak, dan menurutku worth it sih. Percobaan yang kami lakukan adalah membuat balalu oyo melalui proses bioteknologi. Sebagai informasi, bioteknologi merupakan ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk. Umumnya kita mengenal produk bioteknologi seperti tempe, keju, yogurt, tape, dan sebagainya. Kali ini, kami akan mempresentasikan produk minuman balalu oyo dengan menggunakan buah davaya. Informasi, buah davaya memiliki nama berbeda untuk setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai buah merpayang, buah tempayang, buah malva, buah kembang semangkuk. Bagaimana di daerah Anda? Air kelapa muda merupakan minuman isotonis yang mengandung hampir semua mineral dengan kandungan terbanyak adalah kalium.
Air kelapa muda juga merupakan sport drink alami yang sangat kaya akan sodium, potasium, klorida yang mana tidak hanya untuk pemulihan tubuh, tapi menjaga status hidrasi tubuh. Sedangkan buah davaya memiliki kandungan alkaloid, glikosida, flavonoid, tanin, dan saponin yang manfaatnya menyembuhkan penyakit pernapasan seperti asma, tenggorokan, dan penyakit pencernaan seperti infeksi usus, lambung, diare, sembelit, dan sebagainya. Nah, teman-teman, hasil percobaan yang kami lakukan menunjukkan adanya perubahan warna pada air kelapa yang semakin pekat, rasa menjadi manis, dan terdapat tekstur agar-agar atau gel pada minuman yang berasal dari buah davaya yang mengembang. Air kelapa muda menjadi media yang membantu proses berkembangnya Scapium macropodum atau yang dikenal dengan buah davaya di daerah Nias. Scapium macropodum ini mengandung saponin yang tinggi dan selama proses perendaman dalam air kelapa muda terjadi perubahan yang menghasilkan gel atau agar-agar dari buah davaya yang padat menjadi kenyal dan cair. Selain itu, kami juga menggunakan bunga telang sebagai pewarna biru alami untuk memikat para pembeli. Produk ini juga dimodifikasi dengan menambahkan daun pandan yang memberikan tampilan menarik serta menghasilkan aroma khas. Produk balalu-balalu ini merupakan minuman pendingin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh penikmatnya. Nah, keistimewaan produk balalu-balalu dapat disaksikan melalui packaging yang disajikan menggunakan media kelapa muda secara langsung. Biasanya penyajian yang diberikan menggunakan plastik atau gelas untuk dipasarkan. Balalu-balalu yang kami hasilkan memiliki warna yang unik yaitu biru. Biasanya penyeduhan buah davaya hanya menampilkan warna kuning pekat. Hal unik lainnya, buah davaya dapat digunakan untuk pembuatan teh Cina dengan menyeduh menggunakan air panas, sedangkan produk yang kami buat menggunakan air kelapa muda karena di daerah Nias terdapat banyak pohon kelapa dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Hal lainnya memiliki aroma alami dari daun pandan. Penjualannya pun menggunakan sendok stainless yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena produk sedotan plastik sekali pakai. WKA melalui bioteknologi yang kami buat yakni memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan dan cara yang baik sebagai perwujudan mandat budaya dan mengembangkan ilmu serta kekreativitasan yang Allah berikan, menghasilkan produk yang ramah lingkungan, serta tujuan produksi minuman untuk menolong sesama serta menjadi ide usaha untuk sesama kita yang membutuhkan. Sebagaimana Allah adalah sumber segala berkat dan kasih yang kita miliki, dan itu tidak ditujukan Allah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan ditujukan untuk memperluas kerajaan Allah.